Shalom, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Laskar Kristus. Mari kita bernyanyi lagu selanjutnya, Bapak Abraham. Kita mau memasuki ibadah kita, ada baiknya kita bernyanyi, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau Mari kita satukan hati kita lipat tangan kita, tutup mata kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, di mana Tuhan kami akan memulai ibadah kami Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya saja Tuhan. Berikan kami kepintaran Tuhan, agar kami bisa memahami apa yang akan disampaikan oleh kakak kami. Inilah doa anak-Mu melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, apa kabar? Kakak harap adik baik-baik saja ya di rumah masing-masing. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 1-11. Nah, bagi adik-adik silahkan dibuka ya Alkitabnya. Kakak akan bacakan ayatnya dan adik-adik bisa membacakan sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Nah, 1 Korintus 15 ayat 1-11. Demikianlah firman Tuhan, kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingat kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri kepadaku,
sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Nah, adik-adik, hari ini tema kita adalah aku percaya Yesus bangkit. Nah, kakak yakin kita sebagai umat manusia harus percaya bahwa Yesus itu telah mati menebus dosa kita manusia, dan Yesus itu telah bangkit, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu Rasul Paulus itu banyak sekali menerima celaan. Nah, banyak masyarakat yang tidak percaya pada zaman dahulu bahwa Yesus itu telah bangkit. Jadi mereka tidak percaya ketika Rasul Paulus menyatakan bahwa Yesus itu bangkit, Yesus itu udah naik ke surga. Banyak sekali jemaat-jemaat gereja yang tidak percaya. Nah, karena banyak jemaat yang tidak percaya adik-adik, akhirnya Rasul Paulus menulis di kitabnya, yaitu kitab Korintus, bahwa banyaknya bukti yang menyatakan bahwa Yesus itu telah bangkit. Banyak sekali saksi yang menyatakan bahwa Yesus itu bangkit. Nah, adik tahu nggak apa itu saksi? Saksi itu adalah seseorang yang menegakkan atau membuktikan sebuah fakta. Jadi, apa yang dibilang Paulus itu benar adanya, dan apa yang dibilang Rasul Paulus itu tidak bohong. Nah, jadi di Alkitab adik-adik, si Paulus menyatakan bahwa ada 500 orang yang melihat kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, bayangkan adik-adik, bukan 1, 2, atau 3 orang yang melihat kebangkitan Tuhan Yesus, melainkan 500. Jadi, kenapa orang tidak percaya? Bayangkan 500 orang yang menyatakan, dan mereka percaya bahwa Yesus itu, mereka melihat bahwa Yesus itu telah bangkit dan naik ke surga. Nah, adik-adik, bukan hanya 500 orang itu adik-adik, tapi ada juga Kefas dan 12 murid Yesus yang melihat bagaimana Yesus menampakkan dirinya kepada mereka. Ada juga Yakobus dan para rasul yang melihatnya, bahwa mereka melihat Yesus telah menampakkan diri mereka. Nah, yang terpenting ada Maria adik-adik, yang ketika dia datang ke kuburan Yesus, dia melihat di kuburan Yesus itu kosong, tidak ada siapa-siapa adik-adik. Jadi, percayalah bahwa Yesus itu telah bangkit dan naik ke surga. Nah, sebagai bukti yang terakhir nih, Rasul Paulus menyatakan bahwa dia adalah bukti terakhir yang menyatakan bahwa Yesus itu bangkit. Karena pada saat itu, Yesus menampakkan dirinya kepada Rasul Paulus. Nah, jadi sebagai umat manusia, umat yang diciptakan yang diciptakan oleh Allah, kita harus percaya bahwa Yesus itu telah bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan kali ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ambil sikap tegak, tundukkan kepalanya, lipat tangannya. Kita akan berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa buat berkat-Mu hari ini ya Bapa. Kami baru saja mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi pelajaran bagi hidup kami ya Bapa, agar lebih mendekatkan diri kepadamu ya Bapa. Hanya ini doa Anak-Mu yang kurang sempurna, kami panjatkan melalui Yesus Putra-Mu yang kudus. Amin. Kita sampai kepada persembahan kita. Kita siap ke persembahan kita. Kita angkat lagu pujian kita, tapi ingat, kita harus memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami.
adik-adik, sekarang kita sampai ke doa syafaat. Silahkan diambil duduk yang baik, ditundukkan kepalanya, dilipat tangannya. Kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa buat berkat-Mu hari ini ya Bapa. Kami telah selesai melakukan kebaktian kami ya Bapa. Berkatilah kami ya Bapa, agar kebaktian kami ini dapat menjadi berkat ya Bapa untuk kami. Ya Bapa, kami juga tidak lupa mendoakan adik-adik kami ya Bapa yang sedang berada di rumah. Berkatilah mereka ya Bapa, berikanlah mereka kesehatan. Begitu juga dengan orang tua kami ya Bapa. Berikanlah mereka kesehatan dan umur yang panjang ya Bapa. Kami juga tidak lupa ya Bapa berdoa untuk negara kami ya Bapa. Di saat ini ya Bapa, negara kami sedang tertimpa masalah ya Bapa. Berkatilah negara kami, berkatilah dunia ini ya Bapa, agar dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik ya Bapa. Kami juga tidak lupa ya Bapa berdoa untuk gereja kami ya Bapa. Berkatilah pelayanan gereja kami ya Bapa, baik di dalam gereja maupun di luar gereja ya Bapa. Kami juga berdoa untuk presiden kami ya Bapa. Kiranya presiden kami dapat memimpin negara kami dengan baik ya Bapa. Ya Bapa, hanya inilah doa anak-Mu yang kurang sempurna. Mari sama-sama kita mendoakan Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu. Halo semuanya, buat semua jemaat GBKP Simpang Selayang, Bapak, Nande, Permata, KKR, jangan lupa ya untuk di-subscribe channel YouTube gereja kita ini. Jangan lupa ya teman-teman, dadah!